Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi siyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan lil rahmati wal maghfirati wa itqin an-niran wa anzala al-furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina أفضل الإنسان وعلى آله وأصحابه الذين تمسكون بالسنة والقرآن. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا pejuang-pejuang bulan suci Ramadan yang insya Allah kita akan menjadi pemenang-pemenang di bulan suci Ramadan. Dan saya doakan terus Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan kalah. Sekarang kita bisa melihat berapa banyak orang-orang yang tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah banyak yang berguguran. Dan sekarang juga masuk ke tanggal 16, kita masih bertahan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, berikan kekuatan untuk bisa istiqomah di dalam mengisi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, sholat tarawih kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untung saya ingat ketika memberikan jadwal saya. Kata beliau ini, Ustaz, temanya zikir. Berarti orang-orang di sini ini senang zikir. Karena memang betul, kalau orang itu dalam kehidupannya itu selalu ingat kepada Allah, dijamin pasti kehidupannya tenang, tentram, damai, bahagia. Dan orang yang ini senang zikir itu menurut Allah dan Rasulnya, itu yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbah, perumpamaan orang yang ahli zikir, walladzina la yadhkuru rabbahu, dan orang yang enggak zikir, itu perumpamaannya seperti masalul hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup sama orang yang mati. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu itu ingin enggak disebut orang hidup apa disebut orang mati? Tentu kita ingin disebut orang hidup. Kalau dipikir disebut orang mati, kenyataannya masih menghabiskan makanan. Tapi kita ini disebut orang hidup. Kalau orang yang hidup, kata Nabi, itu orang yang selalu zikir kepada Allah. Tapi kalau orang yang gak mau zikir kepada Allah, itu sama dengan mayat yang berjalan di muka bumi. Itu zikir. Apalagi orang yang gak sholat, apalagi orang yang
puasa. Lebih daripada itu, orang yang nggak zikir aja disebut orang mati. Apalagi nggak sholat, apalagi nggak puasa. Na'udzubillah min. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu untuk zikir kepada Allah. Jangan sampai harta kita, anak-anak kita ini yang menghancurkan kita, menjadi penghalang daripada kita untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini juga bukan hanya subhanallah, alhamdulillah akbar. Zikir itu juga di dalamnya juga masuk sholat. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk zikir ingat kepada aku. Berarti sholat itu juga di dalamnya. Jangan sampai anak kita, kemudian harta-harta kita menjadi penghalang untuk kita zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Jangan. Sudah dengar adzan, sibuk, bukan ingat Allah, masih ingat cucu, cucu, gendong cucu sana kesini, ya. Tambah lagi ingat belanjaan istrinya, ya. Baru dari pasar, mau untuk lebaran, belanjaan banyak, adzan hampir dikumandangkan, sibuk dengan urusan-urusan itu. Enggak ingat kepada Allah. Jangan. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, yang dilalaikan anak dan istrinya untuk ingat kepada Allah, anak dan istrinya, anak dan hartanya, sehingga kita ini melalaikan untuk ingat kepada Allah, fa ulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Rugi. Kenapa? Karena kita ini, kalau orang yang senantiasa zikir kepada Allah, itu jaminannya surga, jaminannya ampunan Allah. والذاكرين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Orang laki-laki yang zikir kepada Allah, orang perempuan yang zikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah akan sediakan ampunannya, ajran azima, dan Allah akan berikan pahala yang besar. Jadi orang zikir itu luar biasa. Tapi karena kita ini ingin zikir, ingin ingat kepada Allah, kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang lagi, setan itu berusaha bagaimana caranya orang ini lupa dari zikir, sehingga disibukkan sana sebelah sini. Pokoknya bagaimana orang ini tidak ingat kepada Allah. Itu kerjaan setan. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, istaghfar alaihim. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, yaitu apa? Setan-setan itu selalu menguasai kita. Fa'ansahum, maka setan itu melupakan kita dzikrallahi, untuk ingat kepada Allah. Istaghfada alaihim syaitan fa'ansahum dzikrahum. Setan itu berusaha untuk menguasai kita, sehingga untuk melupakan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disibukkan sana, disibukkan sini. Akhirnya apa? Kita tidak zikir kepada Allah. Itu memang kerjaannya setan.
Tapi kita harus melawan karena kita ini ingin hidup tenang, hidup tentram, damai, bahagia. Itu dengan zikir. Maka ketika kita di masjid ingat Allah, di kantor ingat Allah, di pasar ingat Allah, di jalan ingat Allah, mengendarai mobil, motor, jalan kaki, itu hati selalu ingat kepada Allah. Pasti kehidupan kita ini akan tenang, tentram, damai. Itu janji Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah sesungguhnya mengingat Allah itu menjadikan tatma'innul qulub, hati itu tenang, tentram. Apalagi di bulan suci Ramadan. Daripada kita ngomongin orang lain, daripada kita ini bicara yang enggak, lebih baik zikir kepada Allah. Ingat Allah. Lah zikir itu juga di dalamnya juga baca Al-Quran, juga zikir. Zikir itu baca Al-Quran kan disebutnya zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi zikir itu Al-Quran juga untuk zikir. Bahkan baca Al-Quran itu seutama-utama zikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Kira-kira di bulan suci Ramadan sekarang tanggal 16 ini sudah khatam belum, Bu? Alhamdulillah. Biasanya kalau ibu-ibu lebih rajin daripada bapak-bapaknya. Betul nggak? Iyalah, kalau bapaknya kan di kantor, ngurusi sana, kerja sini, bukan di rumah, baca Quran, sholat duha, mengkhatamkan, kemudian masak, Masya Allah. Tapi pahalanya semuanya itu masuk ke dalam suaminya. Karena suaminya lah yang membelanja, yang memberikan belanja untuk puasa. Sehingga yang dimasak istrinya itu semua juga pahala masuk ke dalam suaminya. Yang dibagi-bagi orang itu juga masuk pahala kepada suaminya dan juga yang masak yaitu istrinya. Masya Allah. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan musabaqah, perlombaan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah memang bulan yang diturunkan Allah Al-Quran di dalamnya. Sehingga Nabi SAW bersabda, Nabi itu kalau bulan Ramadan selalu tadarrusan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun, Nabi baca Al-Quran yang sudah diwahyukan, kemudian diulang lagi, didengarkan oleh Jibril, kemudian diurutkan. Ini Muhammad urutannya dari sini Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, terus gitu. Yang tadinya turunnya itu yaitu melencar sana sini, kemudian setelah Ramadan, kalau setiap Ramadan itu diurutkan malaikat Jibril akhirnya menjadi satu, yaitu yang kita baca 30 juz ini. Kalau kita khatam di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, itu luar biasa pahalanya. Di luar Ramadan saja, kata Nabi, "Idza khatamal Al-Qur'an sallu alaihi sittuna alfa malakin." Apabila seorang itu mengkhatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat turun untuk mengaminkan orang yang sedang mengkhatamkan Al-Quran. Alhamdulillah di masjid ini ada tadarusan setiap malam 1 juz. Nanti sebulan insya Allah khatam. Kalau semalamnya 2 juz, ini berarti sudah khatam. Itu yang secara berjamaah. Tapi kalau yang sudah masing-masing di rumah, Masya Allah, itu sudah khatam. Karena semuanya kita akan mendapatkan itu doa malaikat 60.000 mendoakan kita. Masya Allah, satu aja cukup, apalagi 60. Dan orang yang senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu adalah orang yang dijamin untuk diberikan naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang nanti di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pada kepanasan, dia dapat naungan dingin, adem, tenang. Itu di antaranya 7 orang itu adalah Zakarallah khaliyan faqad aina. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan
Di antara 7 itu seorang laki-laki yang dia ingat zikir kepada Allah di tempat yang sunyi, sendirian di kamar, zikir faqadhat ainahu. Karena begitu meresapi di dalam zikirnya itu dia akhirnya menangis, meneteskan air mata. Karena Pak ingat dulu dosa-dosanya waktu masih muda. Waktu masih muda kan masih keluyuran sana, keluyuran sini, maksiat sana, maksiat sini, ya. Ketika dia sudah pensiun, kemudian dia zikir, menyesal, ingat kepada Allah akan dosa-dosanya. Dengan zikir itu dia menangis. Maka orang itu akan diberikan naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ enggak ada yaitu naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini bisa membuat bulan Ramadan ini untuk kita sebaik-baiknya waktu, kapan saja kita gunakan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah naik mobil zikir selamat. Ya, mau kemana saja, jalan kemana saja, zikir selamat. Tapi kalau orang itu sudah lupa kepada Allah, maka orang itu tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saja sehingga saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat